Bagaimana jika Jenderal Kopassus datang ke Polda Metro untuk mengambil motor anaknya yang terkena razia ilegal malah diberlakukan kasar oleh oknum polisi? Dengan cepat, sang jenderal memerintahkan pasukannya untuk menyerang Polda Metro dengan tank. Bagaimana selanjutnya? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yah, pagi itu langit ibu kota, fiksi Nusantara menggantung berat, awan kelabu berlapis-lapis seperti menyimpan rahasia yang enggan diungkap. Udara terasa lembab dan dingin, seolah kota itu sendiri menahan napas. Di tengah suasana muram itu, Jenderal Bambang melangkah mantap memasuki halaman Polda Metro Nusantara. Seragam sipil yang ia kenakan tak mampu menyamarkan wibawa puluhan tahun, pengabdian dan medan tempur yang telah membentuk sorot matanya. Setiap langkahnya terukur, bukan langkah orang yang datang untuk meminta, melainkan seseorang yang menuntut kejelasan. Di benaknya terngiang satu tujuan sederhana, namun syarat makna, mengambil kembali motor milik anaknya yang disita, tanpa surat, tanpa alasan jelas, dan tanpa proses hukum yang semestinya. Bagi Bambang, ini bukan semata urusan keluarga. Ini adalah prinsip. Ia telah mengabdikan hidupnya pada negara, dan hari itu ia datang untuk menguji apakah hukum masih berdiri tegak di tempat yang seharusnya menjaganya. Deretan kendaraan dinas, kamera pengawas, dan petugas jaga seolah menjadi saksi bisu atas tekad yang tak bisa digoyahkan. Begitu melewati pintu utama, langkah sepatu Bambang bergema panjang di koridor marmer yang dingin. Pantulan suaranya terdengar berulang, menimbulkan kesan kosong dan kaku, jauh dari citra pelayanan yang seharusnya hidup. Ia berjalan perlahan, namun setiap gerakannya memancarkan tekanan yang membuat beberapa petugas menoleh lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan. Tatapan Bambang menyapu dinding, papan pengumuman, hingga wajah-wajah yang berlalu lalang. Di balik kesibukan administratif dan formalitas seragam, ia merasakan sesuatu yang ganjil, sebuah ketegangan halus, aroma kekuasaan yang disalahgunakan. Pengalamannya membuat instingnya tajam. Tempat ini menyimpan lebih dari sekadar arsip dan laporan. Ada rahasia, ada praktik kotor yang bersembunyi rapi di balik prosedur. Ia mengingatkan dirinya untuk tetap tenang, meski dadanya terasa sesak. Setiap langkah mendekatkannya pada kebenaran yang mungkin tak menyenangkan, namun tak bisa dihindari. Bambang tahu, koridor ini bukan sekadar jalur menuju ruang pelayanan, melainkan lorong menuju konfrontasi yang sudah menunggunya sejak awal. Di ruang pelayanan yang dipenuhi meja kusam dan lampu neon redup, Bambang akhirnya berhadapan langsung dengan Irfan. Perwira itu berdiri di balik meja, sikapnya tampak santai, namun sorot matanya licik dan penuh perhitungan. Senyum tipis yang ia perlihatkan tak pernah benar-benar sampai ke mata, seperti topeng yang sudah terlalu sering dipakai. Di papan nama kecil di mejanya, tertulis jelas bahwa dialah petugas yang mencatat penyitaan kendaraan milik anak Bambang. Suasana seketika mengeras. Bambang menatapnya dalam diam, memberi ruang agar Irfan berbicara lebih dulu. Detik-detik berlalu dengan berat, seolah ruangan itu menunggu percikan pertama. Irfan, yang terbiasa menghadapi warga biasa, tampak tidak menyadari bahwa orang di hadapannya bukan figur yang bisa ditekan dengan mudah. Ada kepercayaan diri berlebihan dalam caranya berdiri, keyakinan bahwa sistem akan selalu melindunginya. Bagi Bambang, sikap itu justru menjadi tanda awal bahwa ia berhadapan dengan oknum yang merasa kebal hukum. Dengan suara rendah namun syarat tekanan, Irfan akhirnya membuka pembicaraan. Kalimat-kalimatnya terdengar manis di permukaan, namun maknanya tajam dan menusuk. Ia menyebut adanya jalan damai, sebuah frasa yang terlalu sering dipakai untuk menutupi transaksi gelap. Tangannya mengetuk meja perlahan, ritmenya teratur, seakan mengatur tempo negosiasi. Irfan menjelaskan bahwa motor itu bisa segera dilepas, asalkan ada pengertian. Tak ada angka disebutkan, namun maksudnya jelas, tebusan. Bagi Irfan, hukum hanyalah alat tawar-menawar, dan meja reot di depannya berubah menjadi pasar kekuasaan.
Bambang mendengarkan tanpa memotong, wajahnya tetap datar. Namun di balik ketenangan itu, amarah mulai mengendap. Ia melihat dengan jelas bagaimana aturan dipelintir, bagaimana seragam digunakan sebagai tameng untuk memeras. Setiap kata Irfan menambah bobot ketegangan di ruangan, membuat udara terasa semakin pengap, seolah moralitas perlahan menguap dari tempat itu. Bambang akhirnya angkat bicara. Suaranya tenang, namun tegas, memotong ilusi kontrol yang dibangun Irfan. Ia menolak mentah-mentah tawaran itu, menyatakan bahwa anaknya tidak melakukan pelanggaran apapun, dan menuntut penjelasan resmi disertai bukti serta dasar hukum yang jelas. Kalimatnya tersusun rapi, seperti laporan operasi militer, tanpa celah, tanpa celah. Ia menekankan prosedur, transparansi, dan tanggung jawab, nilai-nilai yang seharusnya menjadi fondasi institusi tersebut. Reaksi Irfan terlihat jelas. Wajahnya menegang, senyum palsu itu memudar. Suasana di ruang pelayanan berubah drastis. Petugas lain yang semula sibuk berpura-pura tak mendengar, kini terdiam, merasakan tekanan yang menggantung di udara. Bambang berdiri tegak, menatap lurus ke arah Irfan, memberi isyarat bahwa ia tidak datang untuk bernegosiasi, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Di momen itu, konflik yang tersembunyi akhirnya muncul ke permukaan, menandai awal dari rangkaian peristiwa yang tak lagi bisa dikendalikan dengan kata-kata saja. Rahang Irfan mengeras seperti baja yang dipanaskan terlalu lama. Tatapannya berubah liar, napasnya memburu, dan urat di pelipisnya menonjol jelas. Semua kepura-puraan runtuh dalam sekejap. Tanpa aba-aba, ia melangkah maju, bahunya memutar, lalu sebuah tinjuan keras melesat lurus menghantam wajah Bambang. Benturan itu menggema kering di ruangan sempit, memantul di dinding-dinding yang dipenuhi arsip. Kepala Bambang terhempas ke samping, tubuhnya terdorong beberapa langkah ke belakang hingga hampir kehilangan keseimbangan. Rasa panas menjalar cepat di pipinya. Pandangannya sempat berkunang, namun ia tetap berdiri. Beberapa berkas di meja bergetar jatuh ke lantai. Sementara udara seolah tersedot dari paru-paru semua orang yang menyaksikan. Irfan terengah, matanya menyala penuh amarah dan rasa superioritas, yakin bahwa kekerasan adalah cara tercepat untuk menundukkan. Dalam hitungan detik itu, garis telah terlewati. Ruang pelayanan berubah menjadi arena konfrontasi terbuka. Detik berikutnya, sesuatu dalam diri Bambang bangkit perlahan namun pasti. Murka yang terkontrol, hasil tempaan puluhan tahun di medan berbahaya, mengambil alih tubuhnya. Ia menjejakkan kaki lebih kokoh ke lantai, menahan sakit yang berdenyut di rahangnya. Napasnya teratur, dalam dan stabil. Sebuah kebiasaan lama saat menghadapi situasi paling genting. Ingatannya melintas cepat pada latihan keras, keputusan hidup dan mati, serta momen ketika rasa takut tak boleh menguasai pikiran. Semua itu kini menyatu, memusatkan fokusnya hanya pada satu titik di hadapannya. Tatapan Bambang berubah dingin, tanpa emosi. Justru itulah yang paling mengintimidasi. Ia tidak lagi melihat Irfan sebagai perwira berseragam, melainkan sebagai ancaman yang telah kehilangan kendali. Dalam keheningan yang menggantung, Bambang menggeser bahunya sedikit, menyesuaikan posisi, tubuhnya siap bergerak dengan presisi. Rasa sakit masih ada, namun tertahan rapi di balik disiplin besi yang telah lama menjadi bagian dari dirinya. Dengan gerakan cepat dan efisien, Bambang melangkah maju. Tidak ada teriakan, tidak ada emosi berlebihan. Tangannya terayun dalam lintasan pendek namun bertenaga, menghantam tepat ke titik yang ia incar. Pukulan itu telak, presisi, dan menentukan. Tubuh Irfan terangkat sedikit sebelum terlempar ke belakang, menabrak sisi meja hingga peralatan berhamburan ke lantai. Suara benturan terdengar berat, membuat ruangan seketika sunyi. Irfan terkapar, napasnya terputus-putus, tubuhnya tak lagi merespons perintah otaknya. Seragam yang tadi dibanggakan kini kusut dan ternoda, menjadi simbol kejatuhan yang telanjang. Bambang berdiri di tempatnya, tangan perlahan turun, ekspresinya tetap terkendali. Ia tidak mengejar, tidak menambah serangan. Satu pukulan itu cukup. Keheningan yang menyelimuti ruangan terasa menekan, seolah semua orang baru menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan konsekuensi dari kesewenang-wenangan.
Para petugas lain membeku di posisi masing-masing. Ada yang setengah berdiri, ada yang masih memegang berkas, ada pula yang tangannya gemetar di atas meja. Tak satu pun berani mendekat. Tatapan mereka berpindah dari Irfan yang tergeletak tak berdaya ke Bambang, yang berdiri tegak tanpa suara. Dalam benak mereka, runtuhlah keyakinan lama bahwa seragam selalu memberi perlindungan mutlak. Arogansi yang selama ini mereka toleransi, bahkan lindungi, kini terkuak di depan mata. Beberapa wajah memucat, menyadari bahwa apa yang terjadi barusan bukan sekadar perkelahian, melainkan peringatan keras. Ruangan itu dipenuhi rasa takut yang berbeda. Bukan takut pada kekerasan, melainkan takut pada kebenaran yang tak lagi bisa disembunyikan. Bambang mengamati mereka sekilas, membaca kegelisahan yang mengalir tanpa kata. Ia tahu, momen ini akan terpatri lama dalam ingatan mereka. Tanpa menunjukkan keraguan sedikit pun, Bambang meraih alat komunikasinya. Gerakannya tenang, hampir santai, namun justru itulah yang membuat suasana semakin menekan. Ia menjauh setengah langkah, memastikan suaranya tak terganggu. Ketika ia berbicara, nadanya rendah, dingin, dan singkat. Bahasa komando yang tak membutuhkan penjelasan panjang. Ia menyampaikan situasi dengan kalimat padat, memberi isyarat bahwa batas telah dilampaui dan tindakan lanjutan diperlukan. Di ujung sana, suara balasan terdengar singkat pula, penuh kesiapan. Bambang memutus sambungan, lalu menyimpan kembali alat itu. Tak ada ancaman yang diucapkan, tak ada deklarasi dramatis, namun semua yang hadir merasakan dampaknya. Ada sesuatu yang telah bergerak, sesuatu yang tak bisa dihentikan begitu saja. Bambang menatap ruangan sekali lagi, memastikan pesan tersampaikan tanpa perlu kata tambahan. Dari titik itu, peristiwa akan melaju dengan kecepatan yang tak bisa dikendalikan oleh mereka yang telah menyalahgunakan kuasa. Di luar gedung utama, suasana berubah drastis. Deru mesin baja terdengar dari kejauhan, awalnya samar seperti gemuruh badai yang datang perlahan, lalu semakin jelas dan berat. Getaran merambat melalui tanah, meresap ke fondasi bangunan, membuat kaca jendela bergetar halus. Mereka yang berada di dalam merasakan sensasi ganjil. Bukan sekadar ketakutan, melainkan firasat bahwa sebuah peringatan besar sedang tiba. Bunyi itu bukan suara biasa. Ia membawa bobot keputusan dan konsekuensi. Para petugas saling berpandangan. Sebagian mencoba menenangkan diri, sebagian lain mulai panik tanpa tahu harus berbuat apa. Di halaman, bayangan besar bergerak di balik asap tipis. Kehadirannya menekan psikologis siapapun yang menyadari arti kekuatan tersebut. Bagi mereka yang selama ini merasa kebal hukum, getaran itu terasa seperti ketukan terakhir sebelum pintu tertutup rapat. Tak ada lagi ruang untuk negosiasi atau manipulasi. Keadaan telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari kepentingan pribadi. Langit di atas kompleks Polda Metro Nusantara tampak terbelah oleh kilat cahaya menyilaukan, memantul di permukaan gedung dan kendaraan. Unit lapis baja fiksi itu berhenti dalam formasi yang mengintimidasi, cukup untuk meruntuhkan keberanian tanpa satupun tembakan dilepaskan. Tekanan psikologis menghantam markas seperti gelombang tak kasat mata. Suara perintah terdengar singkat dan tegas, menggema di udara, membuat siapapun yang mendengarnya sadar bahwa kendali telah berpindah tangan. Di dalam gedung, beberapa petugas mulai kehilangan fokus. Tangan mereka gemetar, napas tak beraturan. Moral yang selama ini berdiri di atas rasa aman palsu, runtuh perlahan. Mereka menyadari bahwa apa yang terjadi bukanlah pamer kekuatan semata, melainkan respons atas pelanggaran yang telah lama dibiarkan. Cahaya, suara, dan kehadiran itu menyatu menjadi tekanan yang tak bisa dihindari, memaksa semua orang menghadapi kenyataan yang selama ini dihindari. Ketika dampaknya akhirnya terasa, kompleks itu terguncang hebat. Getaran keras menyapu bangunan, membuat dinding-dinding retak dan struktur penunjang runtuh satu persatu. Menara pengawas yang selama ini berdiri angkuh ambruk, seolah simbol pengawasan semu yang kehilangan makna. Debu dan serpihan beterbangan, menutup pandangan, sementara suara runtuhan menggema panjang. Bukan sekadar kehancuran fisik yang terjadi,
melainkan runtuhnya citra kekuasaan palsu yang dibangun di atas penyalahgunaan wewenang. Setiap retakan seakan menceritakan kisah kelalaian. Setiap runtuhan menjadi penanda keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Mereka yang menyaksikan hanya bisa terpaku, menyadari bahwa titik tanpa kembali telah dilewati. Dalam kekacauan itu, satu hal menjadi jelas. Tindakan kecil yang korup bisa memicu konsekuensi besar yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Asap pekat menyelimuti area, menutup sebagian pandangan dan membuat udara terasa berat. Sirene meraung dari berbagai arah, suaranya saling tumpang tindih, menciptakan irama kacau yang menusuk telinga. Di tengah kepanikan itu, Jenderal Bambang berdiri tegak. Siluetnya tampak samar di balik kabut asap. Wajahnya dingin, tanpa senyum, tanpa ekspresi kemenangan. Ia tidak menikmati apa yang terjadi. Baginya ini bukan soal balas dendam, melainkan konsekuensi pahit dari penyimpangan yang dibiarkan tumbuh. Matanya menatap lurus ke depan, seolah memastikan bahwa pesan telah tersampaikan dengan jelas. Di sekelilingnya, orang-orang berlarian mencari perlindungan, sementara suara runtuhan perlahan mereda. Bambang tetap diam, memikul beban keputusan yang ia ambil, menyadari bahwa setiap tindakan besar selalu meninggalkan luka dan pertanyaan. Di antara puing-puing Polda Metro Nusantara, ketika debu mulai turun dan suara sirene perlahan menjauh, tersisa keheningan yang syarat makna. Bangunan yang runtuh menjadi saksi bisu atas akhir sebuah praktik busuk yang terlalu lama bersembunyi di balik formalitas. Tak ada pidato, tak ada deklarasi. Namun pesan itu tertinggal kuat. Tercetak di benak siapapun yang menyaksikan, hukum yang diperdagangkan akan selalu berakhir berhadapan dengan kebenaran yang murka. Peristiwa hari itu akan dikenang, bukan sebagai kisah kehancuran semata, melainkan sebagai peringatan bahwa kekuasaan tanpa integritas hanya menunggu waktu untuk runtuh. Di tengah kehancuran, benih kesadaran tertanam, bahwa keadilan, meski terlambat, akan menemukan jalannya sendiri.